kalian dapat menyemarakkan keagungan Allah dan mengikuti petunjuknya, mudah-mudahan kalian dapat menikmati karunia Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ahibaul kiram, saudaraku yang dimuliakan Allah, tilkal ayyam, hari-hari itu, pada ayat sebelumnya, ayyam ma'dudat, syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan, alladzi unsila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Bahwa ketika dinyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dikatakan tafsir Jalalain adalah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ya. Dari lauhil mahfuz ke langit dunia, fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar, ya. Terangan lain menyatakan bahwa yang diturunkan pada bulan Ramadan dalam ayat ini, selain diturunkan Quran 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah, juga diturunkan 5 ayat dari surah Al-Qalam atau surah Iqra, ya. Minhu hudan halu hadian minad dalalah, ya. Hudan, ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk, atau hadian minad dalalah, sebagai petunjuk dari kesesatan. Tanpa Al-Quran kita semua akan tersesat, tidak tahu arah hidup kita. Kita mungkin hanya makan, minum, mencari harta, mencari kekayaan, mencari pangkat, mencari kesenangan. Seandainya kita tidak ada Al-Quran, kita nggak tahu jalan kemana. Sebagaimana kita bawa mobil, bensinnya full, mobilnya enak, tidak ada macet, ya, digas juga kencang, tapi kita nggak tahu mesti pergi kemana, ya. Apakah ke Jakarta ataukah ke Bandung, kita nggak tahu. Ataukah kita putar-putar di Sentul City aja, kita nggak tahu, ya. Ya pokoknya muter-muternya tanpa tahu arah, ya. Dengan Al-Quran menjadi jelas. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, ayatun wadihah, sebagai ayat-ayat yang jelas, ya. Minal huda bima yahdi ilal haqqi minal ahkam. Quran itu menunjukkan yang benar, adalah hukum-hukum yang menunjukkan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Perbedaan antara hubungan suami istri dengan selingkuh itu tipis sekali, karena secara fisik perbuatannya sama. Bedanya adalah dari segi akad. Dengan akdun nikah, maka hubungan itu menjadikan bahagia dan menjadikan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa akad nikah tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Kalaupun ada kebahagiaan sesaat, mungkin tidak disebut bahagian, tapi kesenangan sesaat. Tetapi setelah itu akan diliputi rasa kegelisahan karena penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah bakal resah dan galau, ya. Di dunia apalagi di akhirat. Dengan Quran jadi tahu mana yang nikah, mana yang zina. Itu dibedakan. Dengan Quran dibedakan mana yang jual beli, mana yang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba.
Inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfungsi sebagai Al-Furqan. Wa minal furqan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Orang yang membaca Al-Quran dan sangat dekat dengan Al-Quran akan bisa membedakan mana qiraah yang terbata-bata memang sulit, lahjanya atau logatnya memang sulit, ya. Orang Jawa yang mungkin belum pernah ngaji barangkali mungkin sulit untuk mengucapkan ya alhamdulillahirabbil alamin, jadi ngalamin mereka. Tapi tidak semua orang Jawa kayak gitu, ya. Nah, orang Jawa yang Pacitan gitu mungkin yang susah gitu, ya. Daerah sekitar Pacitan, Trenggalek, Tulungagung itu yang daerah-daerah susah di sana. Tapi ada juga orang daerah situ yang qori. Daerah Nganjuk itu susah. Ya. Saya kenal daerah Nganjuk karena orang tua saya dari daerah Nganjuk, Kertosono. Itu susah orang. Baca Qur'annya susah. Tetapi orang yang mendapatkan riwayat yang mutawatir justru dari daerah sana. Tentang qiraah, tentang langgam, itu justru dari daerah sana. Gitu. Bukan dari DKI ya. Gitu, ya. Mungkin kecuali Ustaz Muammar ya. Saya nggak tahu Muammar itu Betawi apa Sunda apa Jawa, saya nggak tahu. Ya. Yang jelas di Kebon Jeruk kalau sekarang. Nah, jadi orang yang betul-betul dekat dengan Al-Quran akan mendapatkan furqan. Bisa membedakan mana hidup yang lurus, mana yang belok-belok. Mana yang berpegang teguh kepada syariah dan mana yang setengah-setengah. Ya. Yang mengimani sebagian dan yang mengkufuri sebagian. Menolak sebagian Al-Quran, menerima sebagian Al-Quran. Ayat yang adem-adem dia terima, ayat yang panas-panas dia tolak. Nah, ini terkait dengan tarhib Ramadan adalah faman syahida hadoro. Syahida menyaksikan, maksudnya hadoro, hadir. Tidak gaib, ada. Ada di dalam kota itu, di tempat dia bermukim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir di dalam kota, di tempat tinggalnya, tidak sedang bepergian, itu maksudnya, tidak sedang musafir, maka hendaknya dia saum. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, dia tinggal di kota itu atau di desa itu, tidak sedang bepergian, maka dia wajib saum. Ini dalam bahasa usul fikih disebut dengan sebab. Sebab dilaksanakannya sebuah syariat itu ada sebabnya. Sebabnya kita melaksanakan fardu Ramadan, fardu siam Ramadan adalah masuknya bulan Ramadan. Jadi ayat ini dalil dari pelaksanaan bulan Ramadan, siam bulan Ramadan, bukan dalil wajibnya siam bulan Ramadan. Kalau dalil wajibnya siam bulan Ramadan pada ayat 183, kutiba alaikumus siam, itu dalil wajibnya. Jadi harus kita bedakan antara dalil wajibnya dengan dalil sebab pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya sholat duhur wajib apa sunnah? Sholat duhur wajib apa sunnah? Wajib. Tetapi apakah kita laksanakan sekarang? Tidak. Kapan kita laksanakan? Kalau sudah ada sebabnya. Sebabnya sholat duhur apa? Pelaksanaan sholat duhur, matahari telah tergelincir. Ya, kalau matahari sudah tergelincir, sudah melewati separuh, ya, separuh di atas kita sudah lewat, maka itu adalah sudah sebab masuknya sholat duhur. Sholat asar wajib. Sejak kapan wajib? Oh, sejak Qur'annya diturunkan, sejak kewajiban sholat diturunkan, sejak Isra Mi'raj itu wajibnya sholat asar.
Tetapi kapan melaksanakan sholat asar? Yaitu apabila bayangan sudah melebihi daripada bendanya. Kalau belum melebihi, belum masuk sholat asar. Paham ya? Beda antara dalil wajib dengan dalil pelaksanaan kewajiban. Ya, di sini kita sedikit belajar tentang usul fikih. Ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam keadaan bepergian, maka hendaknya dia membayar sejumlah hitungan hari pada hari yang lain. Taqaddama misluhu wa qarrara. Ini seperti yang ada dalam 108 ayat 183 dan diulang li alla yutawahamu naskhuhu, supaya tidak diilusikan akan adalah dinasakh bitakmimi min syahida, dengan diumumkannya man syahida. Ya, maksudnya sebelumnya sudah disebut. Nah, ini diulangi lagi supaya tidak timbul salah paham. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat Anda, tetapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Dan Islam memang agama yang tidak dipersulit. Jadi kalau saum itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak boleh dimudah-mudahkan. Zuhur sudah iftar. Ya, kalau bagi anak kecil lain, itu kan sedang belajar. Tapi bagi yang sudah balik, tidak boleh kemudian dimudah-mudahkan. Karena iftar di siang hari tidak akan terbayar sekalipun kita saum selamanya. Hanya bisa dibayar dengan tobat. Itu pun kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan coba-coba iftar asar atau iftar duhur. Ya. Itu namanya, ya, Allah menghendaki kemudahan tapi kita memudah-mudahkan. Ya. Demikian juga Allah tidak menghendaki kesulitan. Kalau sudah maghrib, ya nggak usah kita tunggu buka, ya, sampai jam 10 malam. Ya udah langsung buka aja. Tetapi yang disebut buka itu bukan berarti, ya, makan besar. Yang cukup satu butir kurma itu juga sudah buka, ya. Seteguk air juga sudah buka, iftar. Ya. Nah kemudian walida abahalakum al-fitr fil marad was safar. Oleh karena itu Allah juga memudahkan untuk orang sakit dan orang safar untuk iftar. Ya. Likauni dzalika fi ma'na al-'illah aidan lil amri bis-shaum. Nah, jadi termasuk kemudahan yang diberikan adalah rukhsah bagi orang yang sakit untuk, ya, tidak untuk iftar, ya. Tentu sakitnya yang memberatkan. Ini kalau sakitnya cuma, ya, sekedar flu pilek yang biasa-biasa aja, ya, jangan sampai iftar, ya. Demikian juga bepergiannya pakai apa, ya, kalau jalan kaki ke Cirebon ya iftar, ya. Tapi walaupun ke Makassar, tapi kalau pakai pesawat ya nggak usah iftar. Walitukmilul iddah, ya. Walitukmilu agar kalian menyempurnakan, ya, bisa juga dibaca walitukammilu. Ini menurut tafsir Jalalain. Al-iddah ay iddatus saum Ramadan, ya. Sempurnakanlah bilangan saum Ramadan, yaitu 1 bulan penuh. Tidak boleh saum setengah bulan. 1 bulan dalam bulan Komariah itu standarnya 29. Kata Nabi, hakada wa hakada wa hakada. Yang terakhirnya beliau lipat. 29 itu standarnya. Kalau tertutup awan baru digenapkan menjadi
30. Jadi bukan standarnya 30, tapi standarnya berapa? 29. Kalau di Indonesia sering 30, karena sering mendung. Kalau di Arab sana jarang mendung, ya, jadi mungkin bisa sering 29 di sana. Walitukabbirullah inda ikmalihi, dan bertakbirlah pada saat sempurnanya ala ma hadakum. Yani pada saat Idul Fitri kita setelah sempurna kita takbiran, ini melaksanakan walitukabbirullah. Ala ma hadakum, atas hidayah Allah pada kalian, arsyadakum lima'alimi dini, yang telah memberikan petunjuk kepada kalian rambu-rambu agamanya, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah ala dzalik, atas hal itu. Hadirin, ini ada pidato Rasulullah, agak panjang tapi enggak apa-apa kita baca. Ayuhan nas, qad adallakum syahrun adimun syahrun mubarak. Wahai manusia, telah menaungi kalian syahrun adimun, bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik pahalanya daripada ibadah 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah menjadikan siamnya sebagai faridah, kewajiban, wa qiyama lailihi tatawuan, dan qiyamul lailnya sebagai tatawwu, sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, siapa yang melakukan taqarrub kepada Allah di dalam bulan Ramadan bi khoslatin minal khair, dengan mengamalkan satu amalan kebajikan sunnah, kana kaman adda faridatan fi ma siwahu, maka perbuatan sunnahnya tadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan satu kewajiban pada bulan yang lain. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Siapa yang melaksanakan perbuatan faridah, perbuatan fardu wajib pada bulan Ramadan, maka dia dinilai seperti melaksanakan 70 kali perbuatan wajib itu pada bulan yang lain. Di sini pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala luar biasa. Makanya tidak boleh kita anggap bulan Ramadan itu ya seperti bulan-bulan yang lain, ya. Seperti Sya'ban, Rajab, itu enggak sama. Pahalanya luar biasa. Apalagi dibandingkan dengan Januari, jangan dibandingin, ya. Dengan Agustus jangan dibandingin, dengan Juni, dengan Juli, walaupun bersamaan waktunya, jangan dibandingkan, ya. Wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Dilatih kita bersabar, wasabru sawabuhu al-jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, dan bulan Ramadan ini bulan memberikan pertolongan. Nanti ada poin-poin yang kita simpulkan. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, bulan yang di dalamnya bertambah rizqil mu'min. Al-mu'min di situ umum, siapapun mukmin, ya. Bukan kelompok tertentu, ya. Siapapun mukmin, mau juragan, majikan, mau pegawai, sama, ya. Bahkan orang yang enggak punya kerjaan pun di bulan Ramadan insyaallah rezekinya tambah, ya. Bahkan orang yang meminta-minta pun tambah rezekinya, ya. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubih, siapa yang memberikan iftar kepada orang yang saum, makanan berbuka puasa, maka akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, wa itqarbatihim nanar, dan akan menjadi pembebas dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan taqisu min ajri syai'un, dan dia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun.
Ini 3 kelebihan orang yang memberikan iftar. Iftar yang bagaimana? Qalu, para sahabat bertanya, laisa kulluna najidu ma yuftiru as-shaim. Tidak semua kita mampu untuk mengadakan iftar bagi orang yang saum. Maksudnya memberikan makan dan sebagainya ya. Jamuan yang sepantasnya gitu. Faqala Rasulullah SAW bersabda, yu'tillahu hadas sawab man fattara shaiman ala tamratin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tadi. Ya, apa tadi pahalanya? Yang 3 macam tadi, yaitu kana magfiratan lidunubi wa itqarabati minan nar wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyan taqisu min ajri syai'un. 3 macam itu diberikan pahala itu kepada siapa? Man fattara shaiman ala tamrah, kepada orang yang memberikan buka, makanan buka kepada saum. Orang yang shaim hanya tamroh, hanya sebiji kurma kering. Tamroh itu kurma kering. Kalau yang basah, yang kayak sawo itu kurma disebut rutop. Kalau disebut rutop berarti kurma basah yang masih kayak sawo kira-kira ya. Tapi kalau yang sudah kering, apalagi udah lengket kayak terasi atau kayak asem gitu, nah itu namanya tamroh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan au syurbati ma'in, atau seteguk air, au matqati laban, atau sehirup susu. Jadi tinggal kita pilih mau sebutir kurma kering atau teguk air atau sehirup susu. Semuanya dapat pahala yang sama sesuai dengan kemampuan. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dia adalah bulan yang di dalamnya, di awalnya adalah rahmah, di tengahnya adalah ampunan, dan di akhirnya adalah itqun minan nar. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lah. Siapa yang memudahkan, meringankan beban orang yang dikuasainya, stafnya, pembantunya, bahkan kalau mamluk dulu itu adalah budaknya, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wa a'taqahu minan nar, dan akan dibebaskan dari neraka. Jadi kalau membebaskan ya, mamluk ya, atau yang dikuasainya atau yang dibawahinya, meringankan, maksudnya meringankan bebannya ya, maka itulah yang didapatkan, yaitu ampunan dan pembebasan. Wastaksiru bihi min arba'i khisal, perbanyaklah pada bulan Ramadan itu 4 perkara. Khoslatain turduna bihima rabbakum mungkin lebih tepat. 2 perkara yang kalian membuat ridho Tuhan kalian. Wa khoslatain la ghina bikum anhuma, dan 2 perkara yang kalian butuh. Wa amal khoslatain latani turduna bihima rabbakum, adapun 2 perkara yang membuat Tuhan kalian ridho, fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, yaitu syahadat dan istighfar. Maka kita berbanyak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Tidak hanya mendekati buka ya. Biasanya kita itu kalau mendekati buka bacaannya itu maksudnya bukan hanya itu ya, sepanjang kita bulan Ramadan perbanyaklah itu ya. Wa amal latani lagina bikum anhuma, adapun 2 perkara yang kalian butuhkan, fatas'alunallah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah dari api neraka ya. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Sekali lagi itu bukan bacaan menjelang buka, tapi bukan terlarang ya, bukan bid'ah, bukan. Tapi sepanjang bulan Ramadan mari kita perbanyak ya, terutama yang naik angkot ya, daripada ngelihat yang enggak perlu, yang enggak boleh, bukan enggak perlu lagi,
nggak boleh dilihat, lebih baik kita merem aja ya baca itu. Ya, asal ingat-ingat jangan kelewatan itunya. Ya. Tujuannya jangan kelewatan, turunnya di mana harus ingat. Waman asba'a fihi shaiman. Ya. Siapa yang memberikan minum kepada orang yang shaim sampai puas, ya. Jadi kalau ngasih minumnya jangan dikit-dikit, ya. Kasih aja 1 kendi, ya. Terserah yang dia mau minum, pokoknya kita yang mau ngasih melayani sebanyak-banyaknya, ya. Kalau dia masih memang perutnya gede, ya, isinya banyak, ya. Saqahullahu min haudi syurbatan. Nah, ini yang penting. Allah akan memberikan minum kepada yang bersangkutan, yang ngasih minum tadi kepada orang yang iftar, min haudi, dari telagaku, yang biasa disebut telaga Al-Kausar, ya. Syurbatan, minuman la yadma'u hatta yadkhulal jannah, yang tidak akan yang menyebabkan dia tidak akan pernah haus lagi sampai masuk surga. Maksudnya gimana? Ya jangan lupa di padang mahsyar itu setengah hari, persidangan setengah hari. Tapi harinya hari akhirat, di mana 1 hari akhirat setara dengan 1000 tahun. Sehingga kalau setengah hari berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun sementara matahari di atas kepala. Perlu minum enggak? Ya perlu minum. Ya, mudah-mudahan ya, kita termasuk orang yang dapat ya minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang harus dicermati di sini. Yang pertama tentang Lailatul Qadar, yang kedua tentang pahala yang berlipat ganda, yang ketiga tentang latihan kesabaran, dan yang keempat latihan berbagi dengan sesama, ya. Tentang Lailatul Qadar ini harus kita persiapkan dari sekarang, kita planning dari sekarang. Sebab kalau enggak kita planning, justru pada saat malam-malam Lailatul Qadar itu banyak orang fokus kepada lebaran, tidak fokus pada Lailatul Qadar. Jadi kita planning mau iktikaf di mana. Nah, itu penting. Ya kalau memang enggak keluar dari Masjid Dzikra ya alhamdulillah gitu. Atau kita mungkin apakah boleh mudik? Boleh, tapi iktikaf juga di sana. Jangan kemudian begitu mudik lelang keliling enggak ada iktikafnya. Ketemu teman lama ya, obrol ya, kesana kemari ketemu saudara ya. Jadi malah nggak terarah gitu. Jadi 10 malam terakhir perlu kita rencanakan dari sekarang. Kita mau iktikaf di mana, ya. Dan yang harus diperhatikan di dalam malam Lailatul Qadar itu yang harus diperhatikan jangan sampai kita termasuk dari 1 yang 4 yang disebut oleh Rasulullah, faman hurima faqad hurima kulluhu. Siapa yang dihalangi oleh Allah dari Lailatul Qadar, maka dia dihalangi dari segala kebaikan. Siapa orang yang dihalangi dari Lailatul Qadar? Ada 4 macam. Ini yang harus kita perhatikan. 1, peminum arak, peminum khamr, syaribul khamri. Apalagi yang membuat toko kayak Ahok. Nah, itu udah pasti terhalang, ya. Kecuali Ahok tobat sebelum puasa dan masuk Islam, ya gitu. Dan mandi junub. Sunat dulu, Bang. Yang kedua, akon, ya, pendurhaka kepada ibu bapaknya. Ini hati-hati. Ya, pendurhaka kepada ibu bapak. Orang yang seperti malin kundang itu tidak bakal dapat Lailatul Qadar. Ya. Ya, bagi yang masih punya ibu bapak, bersyukurlah dan siapkanlah hari ini. Kalau kita pernah ada kesalahan, beliau tersinggung dan sebagainya, makanya ada tradisi apa istilahnya munggahan. Munggahan ya?
Itu jangan disalahkan, itu kesempatan untuk minta maaf dan minta ridho kepada ibu bapak, supaya jangan sampai di bulan Ramadan, apalagi pas Lailatul Qadar, kita sedang dimarahi oleh beliau karena kita dianggap anak durhaka, nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat Lailatul Qadar. Laila sudah nikah, Bang. Ya. Yang keempat adalah orang yang suka bertengkar. Ya, yang ketiga, suka bertengkar dengan tetangga. Hati-hati nih, hubungan dengan tetangga. Ya. Husnul jiwar, berbaik dengan tetangga itu sangat penting. Ya, makanya kalau bertetanggaan, ya jangan, ya kalau sekarang kita ada hubungan yang nggak bagus, perbaiki. Lebih baik kita ngalah. Ya, biasanya akan bagus hubungan itu kan kalau saling memberi. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah akan menyebabkan kalian saling mencintai. Ya, kalau kita misalnya pulang ya dari pasar, beli apa makanan, bagi dengan tetangga. Rokok dibagi. Ya, itu membagi api. Ya, jadi hubungan insya Allah akan cair. Ya, hubungan akan cair kalau kita suka berbagi. Ya, jadi kalau kita, makanya Nabi mengatakan kalau membuat sop, maka perbanyaklah kuahnya supaya gampang dibagi. Ya, yang dibagi kuahnya. Sama dagingnya. Ya, jadi seperti itu. Jangan dimakan sendiri, apalagi bikin opor ya, itu akan baunya harumnya kan betul-betul ya tajam. Nah, itu jangan cuma orang dibagi harumnya aja, itu tambah lapar yang bersangkutan. Tapi bagilah ya, perbanyaklah kuahnya ya. Toh kelapa banyak di sini kan, nah, tinggal beli gitu. Nah, kemudian orang yang memutuskan silaturahim. Ini apa bedanya yang orang bertengkar dengan memutuskan silaturahim? Kalau yang bertengkar tadi, bertengkar dengan tetangga. Kalau memutuskan silaturahim dengan keluarga, kakak adik, kan sering tuh gara-gara warisan, gara-gara gusuran, ya, kakak beradik, ya, berantem. Begitu udah berantem, marah. Begitu marah, gua kagak mau nginjak rumah elo lagi. Nah, itu sering itu kata-kata itu. Sering kata-kata itu. Yang seperti itu namanya memutus silaturahim. Hubungan rahim, ada hubungan rahim, ya. Ya, siapa aja, kakak, adik, ya. Istri, suami, nyesel gua kawin mak lo, anak udah 7. Ya, kemudian ponakan, ya, sama paman, sama tante, sama bibi, ya. Itu hati-hati. Itu yang ada, masih ada hubungan silaturahim, nggak boleh diputus, ya, nggak boleh diputus. Kalau memutus, maka pada saat Lailatul Qadar tidak akan mendapatkan. Walaupun Lailatul Qadar datang, yang bersangkutan blank spot untuk yang bersangkutan, nggak dapat sinyal Lailatul Qadar nggak ada untuk dia. Padahal Lailatul Qadar datangnya setahun sekali. Dan kalau kita dapat sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau tahun depan masih hidup, siapa yang bisa jamin? Umur di tangan Allah dan itu gaib, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu mari kita perhatikan 4 hal ini. Kenapa saya sampaikan sekarang? Supaya kita masih punya kesempatan untuk merenung dan memperbaiki, terutama yang hubungan yang putus-putus tadi. Karena kadang-kadang kan nggak gampang juga ya. Kalau baru diingetnya malam Lailatul Qadar, baru diingetnya, wah malam ini kira-kira Lailatul Qadar nih. Nah, maka ingatnya 4 hal. Ternyata sudah lewat malamnya, baru cair hatinya. Lewat. Ya. Sama orang udah babak belur, baru belajar bela diri. Begitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan ya, tolong dicatat
Nah. Kemudian yang kedua mengenai pahala yang begitu banyaknya, kira-kira 70 kali lipat, ya. Berbanyaklah kita bersedekah di bulan Ramadan karena dinilai seperti zakat. Dan kalau bayar zakat bagusnya di bulan Ramadan. Memang bisnis bisa dimulai di bulan yang lain, tapi kalau dimulai dari bulan Ramadan itulah tradisi para sahabat. Ya, Sayyidina Umar pernah mengatakan, wahai manusia, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, bulan untuk membayar zakat. Ya. Maka siapa saja, ya, siapa saja yang punya hutang, bayarlah kepada, ya, yang punya harta supaya dia bisa bayar zakat. Begitu pesannya Sayyidina Umar. Ini pesan beliau waktu jadi penguasa, ya. Pesan khalifah itu kepada rakyat, yang punya utang bayar di bulan Ramadan supaya yang punya harta bisa membayar zakat. Karena bulan Ramadan adalah bulan membayar zakat, dan membayar zakat di bulan Ramadan pahalanya seperti 70 kali membayar zakat. Ya, kalau kita punya uang 100 juta, kita bayarkan zakat di bulan Ramadan kan 2,5 juta. Tapi seolah-olah kita membayar 2,5 kali 70 juta. Ya. Itu kalau kita bayarkan di bulan Ramadan, ya. Nah, termasuk yang bayar utang seolah-olah membayar 70 kali utang, ya. Itu, tapi jangan sampai utangnya 70 juta lalu kita bayar cuma 1 juta, jangan. Kan nilainya sama dengan 70 kali katanya. Ya bukan, tetap bayar 70 juta. Kalau bayarnya 1 juta ya masih kurang 69 juta, ya. Ini pahalanya yang dilipatkan, bukan nilai utangnya, ya. Nah, kemudian pada saat bulan Ramadan inilah kita harus banyak berjuang bagaimana supaya syariat Allah tegak di bumi kita, supaya kalimat tauhid yal ulya wa kalimatul kufri sufla, ya. Nah, mari di bulan Ramadan ini kita gemakan. Saya kemarin hampir sebulan yang lalu, ya, itu di Solo ada parade tauhid luar biasa, membentang bendera la ilaha illallah yang panjangnya 2,5 kilometer. Itu luar biasa. Nah, kalau di Adikro ini dibentangkan la ilaha illallah dari pintu gerbang sampai sini ada berapa kilo, Ustaz? Ada 2 kilo kali ya? 1 kilo? Boleh juga tuh, 1 kilo sono terus sebelah kiri 1 kilo, ya. Luar biasa, ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di Jakarta kawan-kawan sedang merancang untuk membuat parade tauhid seperti di Solo, tapi nanti bulan Agustus, ya. Nah, mungkin ikhwan semua yang dari Adikro barangkali juga bisa ikut berpartisipasi nanti, ya. Nanti coba kita akan sinkronkan mengenai waktunya dan sebagainya, ya. Tapi kalimat tauhid ini harus dikibarkan di Jakarta, tidak hanya oleh jamaah Ansarut Tauhid, tapi oleh kita semua. Tidak hanya oleh HTI yang biasanya pakai bendera la ilaha illallah, tapi oleh kita semua. Kenapa? Karena yang berkuasa di Jakarta ini sekarang bukan ahlu tauhid, ahlu syirik wal kufur, ya. Makanya berani mengadakan toko miras, berani mengatakan akan bikin apartemen para perek misalnya. Kenapa? Dia bukan ahlu tauhid, dia ahlu syirik wal kufur. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Imsak itu latihannya. Imsak itu bukan 10 menit menjelang subuh, ya. Ini banyak yang salah kaprah. Imsak 10 menit menjelang subuh. Bukan. Imsak itu artinya menahan. Ya puasa ya imsak itu. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, serta segala hal yang membatalkan. Dari sejak kapan? Dari subuh sampai maghrib. Kalau 10 menit menjelang subuh,
itu persiapan. Ya. Lampu kuning. Kalau pas adzan subuh itu lampu merah. Begitu maksudnya. Supaya kalau sudah lampu kuning, jangan melakukan aktivitas yang bisa kebablasan ke lampu merah. Ya, misalnya baru melakukan pemanasan hubungan dengan istri pada saat imsak. Waktu imsak telah masuk. Bu, lumayan masih 10 menit. Jangan bilang bu lumayan. Kenapa? Ya kalau mesinnya cepat panas. Kalau mesinnya lambat gimana? Begitu udah lampu merah, tanggung katanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, hukumannya besar itu, ya. Di bulan Ramadan, ya. Bisa kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Iya, istighfar yang banyak. Udah dibayar tapi ya. 2 bulan berturut-turut. Nah, yang keempat, jadi sabar tadi penting untuk membina diri kita supaya mampu membebaskan diri dari penyakit wahan. Sekarang penyakit wahan ini sedang merajalela di mana-mana. Yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini sedang merajalela di mana-mana. Sekarang ibaratnya kalau kita iklankan, ya, cara cepat mendapatkan rezeki yang besar, ya, tapi berefek masuk neraka. Itu tetap banyak yang antri itu, ya, banyak yang antri. Gak peduli masuk neraka, yang penting cara cepat mendapatkan rezeki banyak. Kenapa? Karena hubud dunya. Ini penyakit hubud dunya. Makanya muncul dalam politik NPWP, nomor piro wani piro. Udah gak peduli, udah. Bahwa itu ancamannya neraka, gak peduli. Bahkan itu difatwakan oleh ustadz-ustadz. Ambil aja uangnya, jangan pilih orangnya. Ini fatwa sesat. Kenapa? Uang untuk coblosan itu suap. Ya. Bahkan itu di dalam undang-undang disebut, ya, barang siapa yang melakukan penyuapan di dalam memilih, ya, atau tidak memilih di dalam pemilu, dikenakan pidana maksimal 3 tahun. Itu ada undang-undangnya. Undang-undang togut aja bisa mengetahui kalau itu suap. Masa syariat tidak mengetahui? Paham? Itu termasuk suap. Nah, suap itu dalam bahasa hadisnya riswa. Nah, tentang riswa Nabi mengatakan laknatullah ala rosi wal murtasi war rois. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap serta mediatornya. Berarti kalau ada orang yang memfatwakan ambil saja uangnya, ya, tapi orangnya jangan dipilih, kan gitu fatwanya. Banyak loh Ustaz, mungkin bukan di Bogor, Jawa Timur, ya, kampung saya sana, ya. Ambil saja uangnya, tapi orangnya jangan dipilih. Padahal itu uang suap. Berarti ambil saja suapnya, tapi jangan dipilih. Padahal suap itu kata Nabi laknatullah. Berarti apa? Ambil saja laknatullah, tapi orangnya jangan dipilih. Begitu kan? Persamaan matematikanya kan begitu. Begitu. Masa gitu sih Ustadz? Ya, believe it or not. Percaya atau tidak, buktikan nanti di akhirat. Iya. Tapi jangan sampai bilang udah di akhirat baru bilang, iya Ustadz Khotot benar ya. Jangan, telat, ya. Karena kalau udah di akhirat kan nggak boleh balik lagi. Masalahnya di situ. Ya. Padahal uangnya cuma sedikit kan? Ya paling pemilu dikasih berapa sih? Ya. Umpama 3 partai yang ngasih maksimal juga 300.000. Masa kita nggak bisa cari uang 300.000 yang secara yang halal? Itu menjadi pertanyaan kita. Ya. Tapi karena cinta dunia, wah apa aja diterima, ya.
Apa saja mau halal, mau haram, terima semuanya. Jangan. Ya. Nah, jadi kita berpuasa, udah berlatih berpuasa kan, berlatih sabar. Kalau hari itu, umpama hari itu, hari pemilu itu kita nggak punya duit sama sekali. Ada orang nawari, kalau kita bisa nahan, bisa sabar, baru kita lulus, puasa kita bermutu. Puasa kita berefek. Puasa kita sesuai dengan target. Nah, insya Allah nanti Rebu depan kita bahas tentang bagaimana puasa yang bermutu ya, insya Allah ya. Terakhir, siapapun yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa tadi akan diganjar dengan 3 macam tadi. Dibebaskan dari dosa, kemudian akan dibebaskan dari neraka, kemudian yang ketiga mendapatkan pahala yang sesuai dengan pahalanya orang yang berpuasa ya. Dan bahkan akan yang memberikan minuman akan diberi minuman dari telaga Rasulullah. Ini membiasakan kita berkorban, dan berkorban itu keharusan, bahkan menjadi adat kebiasaan bagi para pejuang yang ingin diridhoi oleh Allah SWT. Jangankan harta kita, jiwa kita pun kita serahkan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan saum inilah kita dilatih untuk berbagi. Biasakan berbagi. Berbagi tidak harus jadi kaya dulu, Pak. Hari ini kita mampu beli nasi, pagi ini misalnya kita mampu beli nasi 1 piring, makanlah berdua. Setengah piring, setengah piring. Ya. Setengah piring, setengah piring. Itu namanya kita berbagi. Jangan nunggu kita bisa ngumpulin beras 1 ton baru berbagi. Ya. Kapan itu pertanyaannya kan? Nah, tapi mulailah dari sedikit. Insya Allah kalau sudah menjadi tradisi kita biasa berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Ya, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.